Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimahumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini saya diminta untuk bicara tentang tafsir COVID. Insyaallah dari berbagai tafsir apapun, buat tafsir COVID tentu saja. Dan kalau dicari ayatnya juga ada meme menarik di Twitter belakangan ini, ada namanya saya lupa, Gus siapa yang menyatakan kalimatnya, jilbab itu hanya anjuran bukan wajib. Kalaulah dicari sampai nungging di Al-Quran gak akan ketemu ayatnya yang mewajibkan jilbab, kata jilbab, karena memang gak ada kata jilbab wajib dalam Quran. Dijawab oleh salah seorang ustadz juga, alumni Azhar, kata dia, sama juga dengan kalau logikanya disamakan, kata dia, kalau mau dicari bahwa jilbab itu anjuran, sampai nungging pun tidak ada ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Karena tidak semuanya perintah agama yang wajib itu redaksinya menggunakan kata wajib. Itulah orang yang bodoh dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih. Karena kadang-kadang redaksi Quran itu macam-macam nanti. Dari yang bentuknya perintah itu, ini kewajib, ini kesunnah, ini. Dari mana kita mengetahuinya? Dari ilmu yang namanya fikih, usul fikih. Nah, kalau orang nggak tahu ngerti itu, bahaya mempelajari Al-Quranul Karim tanpa mengetahui alatnya, yaitu nahwu, yaitu sharaf, yaitu fikih, usul fikih, dan seterusnya. Itu yang terjadi di belakangan hari ini. Orang yang baru melek Quran tapi sudah berani mengklaim dan seterusnya, dan itu membahayakan. Terutama di zaman di mana informasi sudah sangat terbuka dan semua orang merasa punya otoritas. Oke, dulu Ummu Salamah ketika ditanya karena turun saya lupa tentang sesuatu ini tidak boleh dimakan atau apalah, sahabat mendatangi kemudian ke rumah Ummu Salamah menyatakan, kamu bilang bahwa ini begini, apakah memang itu ada dalam Al-Quran? Kata sahabat ini atau tabi'in ini, Ummu Salamah menyatakan, iya ada. Mana ayatnya kalau memang itu ada, kata dia. Ummu Salamah istri Rasulullah SAW kemudian menyatakan, wa ma atakumullahu fakhudhuhu, kata dia salah satu ayat dalam Al-Quran Karim, apa yang Allah datangkan buat kalian, apa yang Rasul datangkan buat kalian, terima itu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, jangan lakukan hal itu. Lainnya ayatnya, kata Rasulullah. Ini salah satu cara kita untuk memahami satu prinsip. Saya ingin mengawali dari satu prinsip. Apakah Al-Quran itu isinya menjawab semua problem hidup, semua masalah ilmu pengetahuan, ataukah Al-Quran itu tidak? Ya, karena ada dua mazhab besar di dalam kita melihat Al-Quranul Karim. Misalnya karena ada satu ayat, misalnya di surah apa itu ya, wa nazzalna, kata Allah Subhanahu wa taala, saya lupa ayat surah apa itu, yang bunyi yang menjelaskan tentang wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, Alkitab yang isinya tibyanan. Tibyanan itu dari kata bayan, menjelaskan, tibyanan menjadi penjelas likulli syai', terhadap apapun saja. Ayat inilah yang memicu dua kelompok di dalam Islam. Yang pertama, kelompok yang menyatakan semuanya ada dalam Al-Quran Karim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran itu diturunkan
digunakan sebagai penjelas terhadap kullu syai'. Kata syai' itu sesuatu, jadi tidak tertentu, maka apa saja ada dalam Al-Quran Karim. Masalahnya kemudian kelompok pertama ini dikritik oleh kelompok kedua karena terlalu banyak buktinya yang nggak ada dalam Al-Quran Karim. Amuba nggak ada dalam Al-Quran Karim, Jet nggak ada dalam Al-Quran Karim misalnya, apalagi Nike nggak ada dalam Al-Quran Karim, Reebok nggak ada dalam Al-Quran Karim, apalagi kalau kita sampai engineering sama ada dan seterusnya misalnya. Maka kelompok yang kedua ini kemudian tidak melihat pemahaman tibyanan likulli syai' itu dengan maksud semua ada. Nah sekarang kita begini, loh Ustaz, kalau di Quran itu tidak semuanya ada, terus apakah Al-Quran berarti kurang? Boten. Jadi ngeten, Quran itu bukan kitab sains. Sekali lagi ya, Quran bukan kitab sains. Karena Quran itu adalah hudan lil muttaqin. Tetapi di dalam Al-Quran apakah ada petunjuk sains? Ada. Tetapi kalau jenengan mau jadi ahli kimia belajar Quran ya sampai kiamat insya Allah menurut kula boten saged dadi ahli kimia. Mau jadi ahli teknik sipil hanya belajar Quran ya boten saged. Jadi boten saged kecuali lewat ITS ke ITB jadi nanti engineer. Kalau dari Quran boten saged. Karena tujuan utama dari Quran boten jadi ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih kita otak. Memang otak dari siapa? Sudah dari Allah. Dan terus kalau Allah ngasih otak dan digunakan untuk jadi engineer, jadi itu terus buat apa? Gitu. Nah, tetapi Quran itu memang mencakup berbagai macam yang untuk akal itu sudah mampu, Allah tidak akan merinci lagi dalam Al-Quran Karim. Kenapa? Karena sesuatu yang terus ngomong Jawa muspro. Karena sudah Allah kasih kita akal. Tetapi untuk sesuatu yang akal itu belum tentu bisa mencapai, nomor satu. Dan kalaupun bisa mencapai, kadang bisa salah, bisa benar, maka Allah harus kasih tahu. Karena itu urusan akhirat. Pertanyaan gue loh, apakah manusia kalau tidak ada nabi bisa sampai kesadarannya terhadap bahwa Tuhan itu satu, esa? Saged. Tapi bisa ketelintu, nama tetap. Bisa orang dengan akal yang cerdas bisa ketemu? Enggak. Memang Allah itu cuma satu. Memang Allah itu adalah misalnya bisa sama. Tapi bisa keblosok jadi macam-macam sebagaimana banyak aliran agama. Kalau resiko kesalahan di dalam dunia, ini resiko ini cuma hanya di dunia, masih menjadi masalah karena masih bisa direvisi ulang. Nah, tapi kalau urusan akhirat kita salah, mau kemana revisinya? Betul saja. Karena itu untuk urusan akhirat yang sangat penting, urusan hidayah yang sangat penting, Allah intervensi. Dikasih Nabi, dikasih Alkitab, biar kita boten kelintu, dan sudah dikasih softwarenya, akal hati yang matching dengan Al-Quran Karim. Ngoten maksudnya. Tapi kalau jenengan, karena saya saya kepala pusat integrasi Islam dan Sains di UIN Malang. Jadi saya punya background di IPA, punya background di IPS, punya background di tafsir, dan biasa rekan-rekan dosen kalau melakukan penelitian kita diskusi tentang nyari ayatnya, nyari hadisnya untuk melakukan integrasi. Jadi rati kenyang kalau urusan integrasi ilmu itu maksud pulau. Tapi nggih mboten sedoyo wonten. Ada salah satu dosen kami di ITB di Teknik Arsitektur menulis tentang green arsitektur. Lah dia datang ke kantor saya dan menyatakan bahwa Ustadz, saya ini kepingin arsitektur yang islami. Jadi green teknologi itu nanti saya nyari-nyari ayatnya dalam Al-Quran Karim. Saya bilang, Bu, wonten gitu. Nyari ayatnya terus gimana prinsipnya sama? Jadi saya akan mencari kata hijau dalam Al-Quran Karim. Nanti saya hubungkan ke arsitektur. Aduh, pulau keluya berpikir ini ya bisa. Ternyata sama dosennya yang di sana juga dia kepingin jadi mahasiswa ini kayak dalam tanda petik diperalat lah
untuk mencari apakah memang di Islam itu ada nggak arsitekturnya yang Islami gitu. Nah, sementara ukuran-ukuran arsitektur itu disebut sebagai green arsitektur itu untuk ukurannya, misalnya bagaimana friendly-nya terhadap alamnya, tanamannya, airnya, segala macam lah kalau dengar arsitektur. Tapi ada ukuran kapan sebuah arsitektur itu masuk dalam kategori yang aman terhadap environment dan segala macamnya. Ukuran-ukuran yang sebenarnya kalau kita lihat apakah ukuran itu Islami atau tidak, saged. Karena nanti wonten makosidnya, wonten tujuannya dalam syariah itu. Akhirnya karena tetap ngoyo, akhirnya mencari semua kata hijau, terus diukur-ukur apa yang ada ukurannya dalam disebut arsitek hijau itu apa, misalnya sungainya kayak apa, udaranya kayak apa, maksudnya sirkulasinya, semua yang berkaitan dengan istilah-istilah ini dicari dalam Al-Quran. Kemudian dipatuk-patukkan. Dan terus kemudian diklaim inilah arsitektur Islam, katakanlah. Nopo bahayanya? Nomor setunggal. Semua pikiran kita terhadap Al-Quran yang sifatnya kodak-gadek ini tidak bersifat absolut. Karena buatan dari Al-Quran sendiri yang ngomong. Kita ini digabung-gabungkan dan segala macamnya. Bahayanya, kalau nyebut bahaya dari ini. Kalau orang tidak paham dan dianggap itu sebagai isinya Al-Quran, dan ternyata di kemudian hari ngeten ini bahaya, ternyata tidak bener nih, ternyata model arsitektur ini gara ini kalau siapa yang salah? Al-Qurannya yang salah. Dan bahayanya adalah orang kemudian menyalahkan Al-Quran Karim. Saya kasih contoh yang lebih mudah lagi. Big Bang. Kalau nanti ngomong Big Bang, katakanlah, wow, Al-Quran itu ayatnya itu dulu langit dan bumi jadi satu. Karena tarakon, fafataqna huma. Kemudian kami pisahkan. Terus lah inilah dasarnya Big Bang itu, misalnya. Terus tiba 10 tahun lagi, contoh 10 tahun lagi, ilmuwan menemukan asal usul dunia itu buatan Big Bang. Lalu saat dulu Big Bang itu kantang teorinya, untuk sing nebula, untuk sing macam-macam. Sampai yang sekarang establish asal usul alam semesta itu buatan wonten saya mengalahkan masih teorinya adalah Big Bang sekarang yang paling diakui juga, yang paling kuat lah. Kalau misalnya 100 tahun lagi berubah nih, yuk nopo terus, ini berarti Qurannya salah ya. Siapa yang bahaya? Qurannya yang bahaya. Kita yang kemudian menyalahkan Quran. Apa maksudnya? Ustaz, berarti tidak boleh Ustaz ayat itu ditafsir Big Bang. Boleh, tapi tetap harus didudukkan di tafsir ya. Karena yang tahu maknanya ketika Allah menurunkan karena tarot konfafatak, kita nggak tahu. Nabi juga tidak pernah menjelaskan iki maksudnya Big Bang loh. Enggak. Cari mumpet sampai seluruh kitab hadis ada penjelasan Big Bang. Kenapa? Lalu Big Bang baru ditemukan. Nonton maksudnya. Boleh menggunakan sains sebagai cara kita memahami Al-Quran, tapi tetap dengan pijakan bahwa semua tafsir itu adalah masih bersifat relatif. Pun sampeyan yakini seperti yakini akidah. Boleh, karena itu memicu kita, karena Allah ngasih clue mawon. Makanya semua ulama kalau menulis tafsir ujungnya dibaringin apa? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ngoten. Nah, biasanya wong niku lek tambah kurang alim, rumangsa itulah sing paling bener, sing liya salah. Orang sing sangat alim, boten, meskipun dia sudah sangat detail, ujungnya masih berkata wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Nah, itu karena itu tafsir bil ilmi itu dalam studi Al-Quran dia terbagi jadi dua. Wonten kelompok ulama-ulama yang tidak mau tafsir bil ilmi. Karena takutnya begini nih. Sementara ulama-ulama yang lain membolehkan, jumhur membolehkan. Karena sebagaimana kita menggunakan psikologi, menggunakan nopo mawon sebagai alat bantu memahami Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Quran memang diturunkan untuk sepanjang waktu sampai yaumul kiamat. Kalau kita hanya menggunakan tafsir yang dulu saja, diboten saged, karena itu tetap dibolehkan. Singkatnya mungkin sama dengan tafsir COVID. Saya kemarin berjumpa dengan Pak Ustaz. Ternyata wonten teng Quran ini COVID-19. Nopo alaiha 19.
Sing jogo neraka iku malaikate wonten pinten? 19. Nah iki berarti Ustaz. Lho coba bayangkan. Wonten mawon tiyang niku gathak-gathuk niku. Masyaallah wong 9/11 mawon digathak-gathuk. Sampai siapa ini jalannya berapa? Bayarin nopo keten iki Quran dadi masyaallah. Quran niku mboten didamel wonten, didamel gathak-gathukan, mboten wonten niku. Dan orang seneng wonten niku. Dikritik oleh Muhammad Iqbal, salah satu ulama kita yang jadi penyair. Waktu nanti saya jelaskan apa sih fungsi Al-Quran. Kita insya Allah akan bahas surat Yunus ayat 57, fungsi Al-Quranul Karim. Yang Allah sendiri yang menyatakan, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ada 4 fungsi Al-Quran. Nanti banyak fungsi Al-Quran, tapi yang paling merangkum semuanya ada 4 ini. Dia sebagai nomor 1 kata Allah sebagai mau'izah, nomor 2 sebagai syifa, nomor 3 sebagai hudan, nomor 4 sebagai rahmah. Itu fungsi Al-Quran diturunkan. Makanya dipikirkan. Tapi yang menarik kata Iqbal itu nanti Quran itu diturunkan untuk 4. Lah yang nomor 2 namanya syifa. Syifa itu obat. Sebenarnya jumhur mufassirin sepakat yang dimaksud dengan obat ini lebih ke hati, bukan ke penyakit fisik. Terus dia dengan puisinya menarik, kata dia begini, yang didapat dari surat Yasin, kata Iqbal, tidak lain hanyalah kematiannya menjadi lebih mudah. Maksudnya Quran itu mestinya menjadi sumber hidayah, merubah perilaku kita sampai menjadi pribadi yang soleh, yang baik, yang Quran mestinya. Jadi jadi sumber hidayah, merubah pribadi kita, ucapan kita, perilaku kita, merubah masyarakat, merubah peradaban, sampai merubah gitu mestinya Quran. Tapi gara-gara orang Islam itu senengi hal-hal yang kelihatan fisik, maka Yasin pun itu hanya manfaatnya buat apa? Lepok sakaratul maut dan cepat mati. Memang ada hadisnya, kalau orang itu lagi sakaratul maut, susah mati, baca surat Yasin, Allah mudahkan dia. Wonten dalile baca. Lah, tapi senengane wong akhire surat Yasin tidak dipelajari. Isine apa? Kehidayah kecuali apa? Ono wong sakaratul maut baca Yasin. Jadi nopo iku tujuan Al-Quran diturunkan, surat Yasin diturunkan. Makanya Iqbal, Masya Allah, dengan perih dia menyindir perilakunya orang Islam hari ini. Kata dia, yang didapat dari surat Yasin kecuali kematianmu hanya menjadi lebih mudah, kata Iqbal. Dan benar itu. Kalau kita lihat di lapangan kebanyakan Yasinan misalnya, saya buatan anti Yasinan misalnya yang dilaksanakan tiap mingguan lah, buatan jamaah-jamaahnya lah. Tapi coba dipikirkan, apakah memang sudah memahami Yasin sebagai hidayah buat hidup? Lebih kata bohong. Kecuali kita lebih senang dengan fadilah-fadilahnya. Ya. Fadilah itu ibaratnya bonus itu, bukan tujuan utama termasuknya. Nah, kalau kita petunjuk yang berkaitan dengan bagaimana sikap terhadap penyakit, mungkin wonten dalam Al-Quran. Tapi kalau mau spesifik ayat Al-Quran berkenaan dengan COVID-19, wonten. Kalau apa namanya nyari sampai kiamat, insya Allah wonten ketemu. Wonten COVID dalam Al-Quran. Tapi kalau Allah ada prinsip nanti yang harus kita pahami. Saya ingin ngawali dari kalimat syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa wal azizul hakim. Ayat ini nanti kita bahas dengan Yunus 57. Oke, kita awali niku pembukaan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Dalam bahasa Arab, kalau kita memanggil, namanya nida. Kalau kita manggil biasa, cukup dengan ya Zainal, ya Mahmud, ya Yahya misalnya. Ini cuman kalau kita ngartikan hei. Kalimat ya ayyuha ditambahin 2, ayyu sama ha. Ayyu itu menunjuk direksi, menunjuk arah. Misalnya kalau ada 2 pilihan antara hijau sama hitam, kita mau menyatakan yang mana ini salah satunya ini.
Kalimatnya menggunakan ayyu. Kalimatnya ayyu, dari kata ayyu itu. Maka ayyu itu kalau dalam memanggil, ketika arah pandangan kita tertuju pada orang itu, wonten memanggil loh nyantai, ini tidak tertuju, dan seakan-akan orang itu dekat sama dia meskipun orangnya jauh, maka ditambahi ayyu. Ha fungsinya adalah litambih, agar orang memperhatikan kita, orang menyambut atensi kita. Mudahnya kalau kita mau memanggil seseorang dengan cara menghormati orang itu dan kepingin sangat orang itu perhatian dengan panggilan kita, kalimatnya ya ayyuha. Oke? Jadi kalau saya ngomong ya ustad dengan ya ayyuhal ustad, mana yang lebih baik? Ayyuhal ustad. Kenapa? Karena ditujukan untuk saya serius loh dengan iki, terus saya berharap sampai itu teman perhatian dengan yang saya omongkan, karena ini sesuatu yang penting. Ini maksudnya. Sekarang kalau tanya, dipanggil saja harus kita pikirkan. Kalau yang manggil Allah, wow, aku dipanggil Jokowi, itu top lah, apalagi dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pikir-pikir akan, ya Allah, sopo aku ini dipanggil oleh Allah, dan dipanggilnya tidak dengan ya biasa, ya ayyuha. Karena itu kata Abdullah bin Mas'ud kalau betul kelintu, setiap ada kalimat ya ayyuha Allah manggil, dengarkan itu, karena di dalamnya pasti ada kebaikan kalau itu berupa perintah, atau pasti ada kebaikan kalau itu merupakan larangan agar kita tidak terjatuh kepada keburukannya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala manggil. Allah sekarang manggil bukan hanya orang beriman, semua manusia dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum, sungguh telah datang buat kalian semuanya. Kalimatnya kum. Kum niku orang kan ganti kedua, seperti kita berhadapan-hadapan. Allah itu sensitif di dalam Al-Quran. Kalau jenengan perhatikan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, jadi Allah itu kadang menggunakan kata dia, menggunakan kata kami, menggunakan kata aku, dan demikian juga kalau berkata-kata, kadang menggunakan mereka, lawan audiennya ini, kadang menggunakan kamu. Dan untuk yang kamu itu biasanya hanya untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Kalau itu biasanya kalimatnya hum itu ulaika humul. Ini kalau kum itu menunjukkan baik, menunjukkan dekat. Nah, yang menarik sekarang, Allah manggil dengan mesra, Allah manggil dengan kehormatan ya ayyuhan nas. Kalimatnya terus langsung qad ja'atkum. Seakan-akan sekarang Allah seakan-akan ini berhadapan ya, memang Allah Basir, Allah Hafid menyatakan setelah datang kepada kalian. Apa yang datang? Dan disebutkan namanya. Kulo pada menyatakan misalnya saya mau jualan aqua ini, mereknya Santri. Tentu saja mestinya saya tunjukin dulu, aku duwe barang Santri, baru saya jelaskan manfaatnya. Banyune putih, seger, ono rasa gini lah, namanya dulu saya jelasin. Ayat ini menarik. Allah menyatakan qad ja'atkum, sungguh-sungguh telah datang buat kalian. Jenenge mboten disebut, tidak ada kalimat Al-Qur'an. Tapi fungsinya yang disebut oleh Allah. Mau'idhah, ya, sebagai nasihat, sebagai obat, sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Apa barangnya tidak disebut oleh Allah SWT? Pertanyaannya, kenapa namanya tidak disebut? Kenapa pada kalimatnya telah datang kepada kalian Al-Quran yang berfungsi sebagai tidak? Kenapa? Karena tidak setiap orang senang dengan Al-Quran Karim. Ada orang yang sudah alergi begitu dengar kitab suci, lah tidak pun butuh kitab suci yang disebut Al-Quran, Allah zaman biar mana ya. Allah itu Masya Allah kalau kita pikirkan, padahal dia itu Allah pencipta kita. Karena Allah tahu perasaan manusia ini. Ada yang pokoknya kalau bawa urusan agama nggak mau dia. Wonten tipikal menungso sing ngoten niku. Pokok mabu agama ndak seneng. Karena itu oke lah, dan saya sebutkan namanya. Saya sebutkan langsung fungsinya. Lek dikandani herbal nanti.
Tapi dia kan iki khasiate yo, rasa murate sampean suwarso. Kok iso mirip? Lho iya sih aku gelem. Misale. Pokoke lek sing barang tekan Madura, wonten misale wong ndak gelem aku. Oh, sampean nek jamu iki, oh, 5 jam sampean. Anu ngene. Wis gelem kula. Misalnya. Jadi ada orang yang penting isi ini. Lah, Allah itu di ayat ini begitu. Saking nopo nih ayat ini. Sampai oke lah, kau tidak percaya, tapi pikir disik. Ini fungsinya hebat. Karena itu Allah tidak menyebutkan apa. Tapi tentu saja sudah mafhum. Karena yang bicara Allah dan yang kemudian yang didatangkan adalah Al-Quranul Karim melalui Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah SWT? Qad ja'atkum, sungguh telah datang buat kalian mau'idhatun min rabbikum. Ini tujuan Al-Quran pertama. Nanti 4 ini yang harus kita latih berkenaan dengan Quran. Oke, apakah saya sudah memfungsikan Al-Quran dengan benar dalam hidup saya? Apakah saya sudah mengambil manfaat dengan benar dari Al-Quran? Teropong dari 4 ini. Oke. Nomor setunggal mau'idhah. Mau'idhah dari kata idzatun, dibentuk dengan model sigat mubalaghah dalam bahasa Arab. Sigat mubalaghah itu diintensifkan. Misalnya begini ya. Saya bahasakan Surabaya lah. Misalnya ganteng. Ganteng itu biasa. Kalau kita mau mengintensifkan, maka caranya dikasih ganteng. Maknanya menjadi intensif. Itu caranya lek wong bundi wong Surabaya ganteng lek. Ayu. Kalau diintensifkan ayu, dikasih enak, enak. Ngoten. Atau kalau orang Jogja diganti i. Dilu sebentar, tapi kalau dilu ini kan dili. Nah, itu orang Jogja. Jadi benar ya, beda-beda tiap itu. Masya Allah lah kita pikirkan, itu bahasa. Lah, tentang bahasa Arab, wonten itu cara untuk mengintensifkan. Nah, wonten. Namanya mubalaghah, Idzah atau wa'dzun itu peringatan. Misalnya Rasul SAW menyatakan kafa bil mauti wa'idhah. Cukup kematian itu nasihat buat kamu. Tapi kalimatnya bukan mau'idhah, tapi wa'idhah. Mau'idhah bentuk intensif dari peringatan. Ibaratnya penting jadi penting. Maka memaknai mau'idhah sebenarnya bukan cekap hanya dengan makna nasihat. Makanya sebenarnya bukan cekap cukup dengan terjemahan itu. Dengan punya Quran terjemahan terus telah datang kepada kalian Al-Quran sebagai nasihat. Nasihat. Bukan kena sebenarnya ketisnya. Jadi ini nasihat yang sangat powerful maunya Allah. Saking powerfulnya masuk ke dalam hati. Nah kalau kita dinasehati masuk ke dalam hati dan lama tinggalnya dalam hati terngiang-ngiang, nah itu namanya mau'idhah. Misalnya dipanggil bos di celana kan ya apa pekerjaan itu kan mau lebihan kan waktu ini sampai mulai lundas kan dari bojo apa mas aku mau stay di dalam perasaan kita namanya mau'idhah. Dan sekarang mau dipikirkan, apakah pernah Al-Quran seperti itu di hati kita? Masya Allah ya. Salman Al-Farisi turun ayat Al-Quranul Karim sebagaimana yang kita diskusikan 2 bulan yang lalu dengan Allah, seingat saya di sini ya, ketika turun ayat Al-Quran bahwa sesungguhnya neraka Jahanam itu memiliki 7 neraka itu memiliki laha sab'atu abwab ya, semua kalian nanti akan digiring ke dalam neraka, maksudnya orang-orang kafir sebenarnya. Laha sab'atu abwab min kulli babin, dan dari setiap pintu itu ada juz'um maksum, sudah ada bagian. Dia 3 hari meriang, sakit ya. Oleh sahabat kemudian dibawa Salman Al-Farisi ke Rasulullah SAW, menyatakan, ya Rasulullah, apakah yang kamu ucapkan kemarin itu bahwa mereka semuanya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, dan di neraka itu ada 7 pintu dan masing-masing pintunya itu ada kelompoknya masing-masing. Apakah itu ucapan Allah atau ucapan Allah? Ucapan Allah SWT, karena itu adalah Al-Quranul Karim.
Apa kata Salman Farisi? Sungguh, laqad taqatta, sungguh saya hatiku ini sudah terputus ya Rasulullah, karena merasakan ayat ini. Waduh, masuk ke dalamnya, turun terus ayat Al-Quran Al-Karim yang menyatakan sesungguhnya surga itu dan seterusnya. Umar, kalau kita perhatikan orang-orang soleh, masya Allah, ya, seperti surat An-Nisa, Rasulullah SAW ada Abdullah bin Mas'ud menyatakan, tolong bacakan Quran, kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Quran turun kepadamu, kenapa engkau menyuruh saya baca Al-Quran? Ya, saya senang mendengarkan Al-Quran dari lesannya orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud memilih baca surah An-Nisa. Baca surat An-Nisa sampai di ayat kemudian, nanti di yaumul kiamah masing-masing nabi itu bertanggung jawab menjadi saksi terhadap umatnya. Nggih niki umat kula, nggih niki umat kula, nggih niki dapurane misale niki sanes dapurane umat kula niki misale. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami mendatangkanmu Muhammad nanti di yaumul kiamah sebagai saksi. Dua tes manis Nabi Muhammad. Hasbuk, cukup Rasul. Boten tahan Nabi bayangaken wajibna bika ala haula'i syahida, karena itu tanggung jawab seorang nabi. Beratnya tanggung jawab sebagai nabi. Yang nanti bertanggung jawab di umat Muhammad. Nabi itu satu tugasnya nanti ya di akhirat jadi saksi, jadi musyafa' yang memberikan syafaat. Lalu sebagian memberikan syafaat, kita berharap banget. Karena semoga kita semuanya nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat uzmah min Rasulullah SAW. Ya, mesti ini melbun rokok karena Rasul minta sama Allah, ya Allah. Karena Rasul tidak mau, sujud terus. Rasul Allah dan berkata, Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'to, mintalah. Jalur bahwa tak terima Muhammad. Satu pun makhluk tidak ada yang bicara saat itu, tidak ada yang berani, karena tidak pernah Allah menampakkan amarahnya lebih marah pada saat itu. Yaitu kapan? Di mahsyar, saat semua orang ketakutan. Orang pergi ke Nabi Adam, kita semuanya nanti pergi ke Nabi Adam. Bah, pulau ini tulungan, bah, pulau putu jenengan. Aku jodohnya aku gak iso aku. Nyokon Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Mungkin Ibrahim bisa nolong saya, menolong kalian semuanya. Pergi kita ke Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, itu aku. Terus ke Musa, terus ke Isa, baru kita ke Rasulullah SAW. Rasul sudah menyatakan, iya aku iso. Sujud Rasulullah kemudian. Lama sujudnya Rasulullah. Hari itu tidak ada satu la yukallimuhullah. Nanti orang itu sebagaimana di surat An-Naba, tidak ada nanti orang berani bicara itu, kecuali yang diizinkan oleh Allah SWT. Nah, Nabi Muhammad sujud, baru suruh diangkat, suruh minta. Kenapa sih diminta Rasulullah? Ummati. Jadi hadis yang benar tentang kalimat ummati itu boten saat Rasulullah badhe pecah. Boten wonten niku. Kalau cerita riwayat lebih sahih, kapan mengucapkannya ummati? Nanti ketika Rasulullah bangun dari sujud. Karena ucapan Rasulullah akan meninggal dunia bukan ummati. Ya, ucapannya adalah ar-rafiqul a'la sebagaimana riwayat yang datang dari Aisyah. Ya, Rasulullah itu karena didatangi malaikat. Terus pun dikatakan Nabi, milih tetap hidup di dunia bersama sahabat-sahabatmu atau jenengan tengersane Gusti Allah ketemu dengan sampun sing sedo-sedo, ya, para sahabat dan segala macamnya. Nabi milih sinten? Milih ketemu Allah. Ya, milih ketemu teman-teman yang sudah meninggal, para anbiya, syuhada, sholihin. Karena itu Rasul membacakan ar-rafiqul a'la. Itu kalimat sebagaimana kita dapati dalam hadis. Ya. Tapi kalau ummati nanti begitu, boten mikir selain dirinya pada hari itu. Seperti lagu Romai Rama, nafsi. Semua orang nafsi. Satu-satunya makhluk yang mikirin orang lain hanyalah Nabi Muhammad SAW. Hatta Nabi Isa boten bisa mikir kecuali dirinya sendiri. Musa alaihissalam mikir dirinya sendiri. Ibrahim alaihissalam mikir dirinya sendiri. Cuma satu saja. Jadi jenengan boten jatuh cinta sama Nabi Muhammad.
terlalu. Nopo lawung istri jenengan boten mikiri mangke maksar. Pak, tulung ngono Pak, ngawur ya aku bingung dhewe kok ngoten lho. Anak sama bapak. Nggih, boten wonten semikir. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an yang sering kita baca, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Ya, dulur padha boten eling dulure, ibu ndak eling yang anake, wa sahibatihi wa akhi, bojone yo ndak eling. Kabeh karena dimikir semuanya sedih-sedih. Sampai bahkan maca Al-Quran di ayat yang lain yang menggambarkan sangat individualnya orang. Bahkan dia mau dimasukkan neraka, ya Allah, ya nopo lek boten kula ya Allah. Dia bilang apa? Bojo kula riyen ya Allah, anak kula riyen, bahkan disebutkan anak saya dulu ya Allah masukin. Dulu saya begini nih gara-gara anak saya aja masukin neraka. Yang penting saya boten. Dia nggak bisa lagi minta yang lain, saudaranya. Sampai dia ngomong apa terakhir? Seluruh orang masukin neraka ya Allah, asalkan jangan saya. Ini gue lagi jenengan ningali wong kados ngeten teng sakniki dia apa mikir orang ngene. Saking individualistik. Ya, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Kabeh wong sak donya pun nebetake neraka. Pak, sing penting kula sing selamat. Tsumma yunji. Masya Allah, Masya Allah. Yauma yawaddul mujrimuna. Orang-orang nanti yang mujrim itu kepingin dia selamat. Karena itu dia mau ransom itu mau nyogok ibaratnya polisi ini kan nah itu ngoten ana bibani wa sahibatan wa man fil ardi jami'an summa yunji. Allah gambarin individualisnya orang. Kenapa orang sangat individualis? Karena nanti kita ini terbuka semua penutup hakikat itu, penutup fakta itu semua kebuka. Kita tahu seluruh hakikat. Aku nanti bakal disiksa oleh aku mlebu kono selama-lamanya aku di sana. Sengsaranya saya. Karena itu orang tidak mikir orang lain kemudian. Kita tahu hakikat-hakikatnya segala sesuatu. Tapi nanti ada orang-orang yang bahkan satu keluarga dikumpulkan karena semua satu iman dan seterusnya. Ini gambaran dari orang-orang yang ketakutan nanti. Nah, itu namanya Rasul sebagai pemberi syafaat. Yang kedua sebagai syahid, sebagai saksi. Nah, saksi ini geriting lek ningali nang Quran. Wonten wong digiring ke neraka. Terus Allah tanya, "Lah iki dudu umatmu ta Muhammad?" Nabi memberikan persaksian seperti kayak pengadilan gitu loh gambarannya. Ya Pak, ini umatmu dah. Nggih, ini umatmu. Bayangkan, iya ini umat saya. Ada kelompok yang nanti boten selamat. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari kelompok ini. Seperti di surat Al-Furqan. Masya Allah, yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi. Ya, orang itu gigit seluruh tangannya, digiring dia menuju neraka. Dan Nabi memberikan persaksian, apa kata Nabi? Ya Allah ya Rabb. Ya inna qaumi, sesungguhnya kalimatnya inna qaumi, ini umatku, kaumku kata Allah, kata Rasulullah SAW. Ittakhadhu, mereka mengambil Quran sebagai sesuatu yang hijrah, dia sangat jauh dari Quran. Itu yang harus kita renungkan. Lah, kapan gampangnya orang dianggap jauh dari Al-Quran? Kalau dia tidak pernah menggunakan Al-Quran dari 4 sisi ini. Berarti lah waduh saya Quran berarti. Nah, monggo kita kembali lagi ke ayat yang kita kaji. Jadi mau'idhah, nasihat yang sangat kuat. Biasanya orang dinasihati kebanyakan keluar masuk keluar kanan, boten keluar telinga kiri, keluar telinga kanan lagi, saya cepet hilangnya lagi. Lek telinga ruang kiri saya ini, saya melguri ini. Orang lari saat ini boten. Masuk lewat telinga kanan, keluar telinga kanan lagi udah langsung nih. Masya Allah. Ini guna ini boten mau'idhah. Jadi mau'idhah itu nasihat yang sangat kuat, powerful, masuk ke dalam hati. Bahasa kerennya itu heart penetrating advice. Jadi advice ya yang masuk ke dalam hati. Nah, itu harus kita fungsikan dalam Al-Quran. Kita tidak pernah seperti dinasihati oleh Al-Quran, terpukul kita, kesindir kita, mak jelek rasanya tengah hati, isinya Al-Quran itu. Ya Allah, kalau membuat hati perasaan mau gitu, nonton.
Jangan-jangan saya kurang tadabburnya, jangan-jangan saya kurang mikiri Al-Qur'an Karim, jangan-jangan saya terlalu baca Quran itu cuma sekedar baca tok. Misalnya sing kira kena cemes ngono teng ati nang Quran itu. Terus ya Allah, misalnya niku fungsinya Al-Quran. Jadi Quran itu perlakukan ngoten, karena Quran itu mau idhah, kata maksudnya. Sampai terngiang-ngiang terus ya Allah, akhirnya misalnya atau ngoten, itu maunya maliki yaumiddin. Salah satu makna din adalah utang. Utang itu kudu disaur. Dan hari yang paling berdek adalah hari bangil tutup rumah. Terus saya pak ini nggak bisa gimana? Tak garis ono bang lain ini sampai tidak bisa bayar. Ya. Lah hari di mana kita harus membayar itu bahasa Arabnya malik yaumuddin, the day of payback. Hari kita bayar. Wis juyi, harus sampai untuk bayar ya. Semua nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu untuk ayat ini Allah tidak menggunakan kalimat misalnya yaumul qiyamah, yaumul ba'ts. Nama kiamat itu macam-macam ya. Tapi kenapa Allah di ayat ini menggunakan yaumuddin? Ben kene kerasa urip iki dudu mati dadi lemah ngono besok ditakoki kabeh. Dan kita bertanggung jawab karena ini hutang ibaratnya. Yang nanti saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Terus jangan mikir, dan hari itu dan yang punya kekuasaan saya tidak bisa nyokok karena semua orang powerless, gak punya kekuasaan di hadapan Allah. Satu-satunya yang punya otoritas Allah. Nopo dan gerining terus mau conotan. Maliki yaumiddin. Rasanya tengah itu, ya Allah. Juru hati itu, ya Allah. Hukum iki kula sakit selamat ya Allah. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini maksudnya tembus tengah. Nah ini mau itu. Dan mau idhonya lihat mir rabbikum, dari Rabb kalian, bukan minallah kalimatnya. Mir rabbikum, dari zat yang merawat kamu. Rabb niku salah satu maknanya nyiptain, ngerawat, didik sampai establish. Sampai ibaratnya tanaman niku mulai dari benih kita rawat dia, dipupuk terus sampai gede terus sampai berbuah. Tugas itu adalah tugas Rabb. Oke, hubungan kayak Rob itu seperti budak dengan tuannya. Budak itu apa jare tuannya? Mangane, uripe, panggonane, kabeh bergantung. Kan itu orang Arab kalau memanggil budak, manggil tuannya Robbi, panggilnya Robbi, ya Rob.